Baik, Barakallahu. Kemarin kita berkaitan dengan mandub ya. Baik, Barakallahu. Kita mulai. Baik, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Barakallahu. Kemarin kita sudah bicara tentang wajib ya, dan mandub. Jadi wajib itu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu apa yang diberi pahala jika mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan dihukum, akan diazab ya, apabila meninggalkannya. Ya, jadi seperti sholat wajib misalnya, kalau seseorang itu tidak mengerjakan sholat wajib secara terus-menerus, pasti ada hukumannya. Ya, saya pernah sampaikan bahwa minimal statusnya fasik, minimal statusnya apa? Fasik, dan maksimal kafir. Ya, dan maksimal kafir. Nasallahu wal jami'il muslimin wal muslimin. Barakallahu sama dengan jadi orang yang meninggalkan orang yang meninggalkan perintah itulah fasik. Fasik itu apa? Meninggalkan apa? Perintah. Maka itu kan iblis diberi sifat sama Allah Ta'ala, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya. Ya. Jadi jin itu, iblis itu kana minal jin, dia termasuk golongan jin. Ya. Fafasaqa, lalu dia fasik. Fasik maksudnya fasaqa kharaja, ya keluar. An amri rabbih, dari perintah Rabbnya. Jadi siapapun yang keluar dari perintah Allah, ya maksudnya meninggalkan perintah Allah, maka itu disebut dengan fasik. Disebut dengan apa? Fasik. Ya. Maka orang kalau nggak bayar zakat berarti fasik. Orang nggak mau haji padahal dia orang kaya, fasik. Orang yang tidak mau puasa Ramadan, fasik. Ya. Orang yang nggak bakti sama orang tua, fasik. Ya. Orang-orang fasik. Ya. Nasallahu ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Termasuk dalam hal ini jihad fisabilillah. Nggak mau jihad, fasik gitu. Ya. Jihad fisabilillah. Ya, barakallahu. Nah, sana di Palestina itu, di sini mah isnatul ilmunya kita juga bagian dari jihad. Ya, barakallahu. Saya mau ngomong apa tadi? Ya itu wajib ya, itu yang dibilang wajib. Maka kalau orang nggak apa namanya nggak ngerjain kewajiban itu, maka diikop kan tadi, wa yu'aqabu, diikop, makanya dihukum. Nah, termasuk diberi julukan yang buruk seperti itu, fasik, itu kan juga termasuk hukuman. Ya, jadi salah satu hukuman, ya, salah satu hukuman bagi manusia itu diberi lakop yang buruk, diberi julukan yang buruk, gitu. Coba orang kalau preman gitu, suka malak ini nih, akan diberi julukan preman, gitu ya. Nah itu termasuk hukuman itu, ya termasuk apa? Hukuman. Ada anak sekolah suka malakin temennya, ya bagi duit bro, ya bagi duit. Siapa-siapa dibilang bagi duit ya. Ya. Kalau orang Arab biasa ngomong jibli, ya, jibli. Jabah ya jibu, jib, jibli. Ya kan jibli mi'ah. Ya. Kasih saya 100. Ya, jibli mi'ah. Kasih saya 100.
supaya silaturahmi tak putus. Ya, Allah Akbar. Jadi Cibli, ya, Cibli kayak gitu. Cibli ya, gitu. Tolong kasih gitu. Siapa ya Cibli? Ya, baik Rafiq. Itu bisa juga minta tolong kan, ya, misalkan Cibli mau ya, misalkan ya, kayak gitu. Atau Cib mau ya. Kadang misalkan kalau mudir apa artinya mudir? Mudir itu kan direktur ya, yang adara yudiru, yang mendirect, ya, maka dia direktur, ya, yang apa namanya, mendirect itu yang me, apa namanya, mengganti-ganti, mengubah-ubah, menggeser-geser, itu direktur ya kan, memanage. Tapi yang modern kan mudir kan yang modern mandir, yang modern mandir yang direktur. Tapi ada juga yang di sebagian orang Arab mudir itu OB, office boy. Kan modern mandir juga kan, mudir. Ya. Lihat wa yudirul miyah. Yudirul miyah, yudirul mada, yudirul ta'am, yudirul kata. Nah, mudir. Jadi OB itu. Jadi mudir kadang ya artinya direktur, mudirul jami'ah, Syekh, Profesor, Doktor Abdullah bin Abdul Muhsin At-Tirmidzi. Tapi mudir dalam arti yang lain juga OB. Jadi ada dosen di satu universitas ngomong sama OB, ya mudir, cip moya, cip moya, cip moya, cip maksudnya sini ambilin air gitu. Enggak itu apa nih chip maksudnya apa tadi kasih apa bagi bagi bahasa apa sih jadi ke situ-situ ya tadi. Saya Barakallahu. Jadi itu di antara ini, di antara bahasa Saudi tapi ya chip chip pakai chip chip ya. Moya moya sebenarnya mia moya gitu. Chip moya. Oke, baik Barakallahu. Oke, lanjut ya. Itu kewajibannya. Kalau apa namanya mandub apa namanya mandub ya. Mayusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Ya. Diberi pahala jika mengerjakan, tapi jika tidak mengerjakan tidak dapat hukuman, tidak dapat adab, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa sedikit tambahkan nih. Jadi itu definisi berdasarkan samarah, ya. Definisi ya at-ta'rif ya bi'tibari samarah itu satu definisi berdasarkan apa? Hasil. Ya kan kan hasilnya apa pahala atau dosa kan gitu, hasilnya hukuman atau tidak kan gitu, itu hasil ya bi'tibari thamar ya grafikum. Terus ada juga yang disebut dengan apa bi'tibari tolak. Ya, jadi wajib itu apa sih? Ma yutlabu fi'luhu ala sabilil ilzam. Jadi wajib itu apa? Ma yutlabu fi'luhu ala sabilil ilzam. Wajib itu apa? Saya ulangi ya. Ma yutlabu fi'luhu ma yutlabu fi'luhu ala sabilil ilzam. Ya. Bisa nulis nggak ya? Ala sabilil ilzam. Ya, ala sabilil ilzam. Atau saya ini sudah sebentar ya. Ma yutlabu. Mungkin santriwati baru mungkin belum ini, belum bisa nulis. Ya silakan. Ma yutlabu
ma yutlab fi'luhu ala sabilil ilzam. Nah, kayak gitu. Ma yutlabu fi'luhu ala sabilil ilzam. Nah, tulisannya gitu ya. Ma yutlabu fi'luhu ala sabilil ilzam. Ya, jadi begitu kira-kira. Jadi apa itu ma yutlabu fi'luhu ala sabilil ilzam artinya? Ya, apa yang diminta untuk dikerjakan sebagai keharusan. Ya. Apa yang diminta untuk dikerjakan ya, ala sabilil ilzam dalam bentuk kewajiban ya, keharusan ya. Jadi itu ala sabilil ilzam. Masih perlu tulisannya ya? Ahwat, masih perlu tulisannya apa enggak? Masih? Oh iya. Oh iya. Nah, seperti itu ya. Ala sabilil ilzam. Jadi ilzam itu artinya harus, ya kan? Mm-mm. Ilzam, keharusan, mengharuskan. Misalkan orang Arab biasa ngomong gini, kamu harus baca. Ya, kamu harus baca. Ngomongnya apa? Lazim takra. Udah gitu aja. Lazim takra. Udah paham? Ya, ya jibu alaika antakro. Nah, itu logatul mahad. Ya logatul mahad. Ya jibu alaika antakro. Labuda alaika antakro. Oh, gitu. Biasanya. Udah. Orang Arab biasa bilang lazim takra. Gitu. Lazim takra. Lazim takti. Lazim. Udah gitu aja. Ya, berarti. Nah, berarti. Saya baik berarti. Oke, itu ala sabil ilzam. Nah, kalau nadab atau mandub sunnah kemarin yang kita bahas sunnah atau mandub itu. Mandub itu apa? Ya, ma yutlabu fi'luhu ala la ala sabilil ilzam. Nah, la ala sabilil ilzam. Ya. Jadi ada atau ghairu sabilil ilzam juga boleh ya. Ghairu sabilil ilzam. La ala sabilil ilzam. Jadi apa yang diminta untuk dikerjakan tapi tidak ada keharusan gitu. La ala sabilil ilzam. Ma yutlabu fi'luhu nah la ala sabilil ilzam. Jadi cuma ditambahin aja sebelum ala itu la. Ya. La ala sabilil ilzam. Ya. La ala sabilil ilzam. Jadi ya memang diminta untuk dikerjakan tapi tidak ada keharusan. Ya. Tidak ada keharusan. Ya. Baik, berarti. Jadi seperti itu ya. Oke, terus sekarang kita lanjut ya. Lanjut ke warokat al-warokat. Nah,
Tapi di sana ada satu kaidah ya. Al-amru yaqtadir wujub illa idza qarana bi qarinatin tasrifuhu ilan nadab. Ya. Itu ada satu kaidah ya. Nah, namanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Kecuali ada qarinah, ada satu qarinah itu ada satu kaitan ya, ada satu yang mengikuti yang menjadikan dia itu terpalingkan menjadi nadab. Nadab itu benar. Sebagai contoh misalkan, jadi misalkan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Ya. Jadi apa namanya? Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti itu perintah. Berarti wajib. Tahiyatul masjid gimana? Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Kok bisa sunnah? Nah, kan ada qarinah, ada qarinah. Memang ada perintah, ya kan? Iya. Shollu kama raaitumuni usolli. Berarti wajib? Wajib. Tapi kalau saya tadi, kalau ya jenis hatta yusolli rakaatain atau fi riwayatin hatta yarka'a rakaatain. Ya, itu sunnah kenapa? Karena apa namanya? Yang wajib itu sholat 5 waktu. Ya, ada seorang badui apa namanya? Mengatakan bahwa saya tidak akan menambah sholat 5 waktu. Gitu. Ya. In qala shadiqan faqad aflah. Kata Hasan. Jika dia berkata jujur, maka dia sudah beruntung. Gitu. Cuma ngerjain sholat 5 waktu doang. Nggak ngerjain apa? Sunnah-sunnah. Gitu. Juga hadis Mu'ad ya. Wa akhbirhum annallahu farada alaihim as-salawatil khams. Allah kabarkan kepada mereka Mu'ad bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Jadi yang sholat, jadi hadis-hadisnya yang wajib cuma sholat 5 waktu saja. Jadi meskipun ada perintah-perintah ya untuk sholat-sholat yang lain selain sholat 5 waktu, ya berarti apa? Itu hukumnya sunnah. Kenapa? Memang perintah, tapi fi qarinatun ya, ya. Idak ya, idak idak tarona fi qarinatin tasrifu ala ilan nadab. Ya. Ini apa namanya? Kaidah, kaidah usul fiqh. Tapi nanti mungkin kita akan bahas di amal. Akan kita bahas panjang. Jadi mungkin sebelumnya saya tambahkan sedikit. Nadab ya, atau mandub itu istilah lainnya apa? Mustahab. Istilah lainnya mustahab. Ya. Pada istilah lainnya sunnah. Ya. Istilah lainnya nafilah. Ya. Apa tadi? Mandub, mustahab, terus sunnah, terus nafilah, terus tatawwu, terus apa tadi? Tatawwu. Jadi nanti kalau ada bahasa tatawwu, ya berarti itu sunnah. Ada mustahab berarti sunnah, gitu. Dianjurkan gitu. Meskipun nanti ada sebagian ulama itu membagi-bagi, ya, sebagian ulama membagi, sebagian lagi enggak, gitu. Hmm. Tapi secara umum ya udah sama. Jadi gampangnya gitu aja. Nah, nanti kalau udah naik level dalam usul fikih nanti kita bahas lebih panjang. Ya, tapi untuk pemula udah pokoknya sama ya segitu aja. Ya, katanya sunnah itu sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nggak pernah ditinggalkan.
gitu ya. Kayak apa yang nggak pernah tinggalkan sholat? Sholat fajar sama sholat witir, gitu. Kalau apa namanya nafilah, nafilah tuh ya tambahan aja. Kadang Rasul ngerjain, kadang enggak. Kayak apa itu? Sholat duha, sholat apa? Sholat. Terus kalau mustahab dianjurkan, ya cuma dianjurkan aja, dianjurkan untuk mengerjakannya itu, dianjurkan untuk mengerjakan itu. Tapi nggak sampai apa? Nggak sampai tingkatnya sunnah, sampai tingkatnya nafilah gitu. Nah, terus kok apa namanya mustahab ini apa contohnya kayak gimana? Ya sebelum apa namanya udah sampai di masjid duluan, ya, sudah sampai di masjid duluan sebelum azan. Dianjurkan nggak? Masa nggak dianjurkan? Bukan boleh itu mah. Tapi juga nggak wajib juga. Ya. Nggak sampai tingkat sunnah juga. Udah di masjid duluan sebelum sebelum azan. Berarti apa mustahab. Ya. Jadi kok tahu gimana? Ini nggak tahu nih apa santriwati baru paham nggak ya? Barakallahu fikum. Jadi ya, kok tahu apa? Ya tahu itu artinya tambahan. Itu mencakup itu semua. Mencakup mustahab, mencakup sunnah, mencakup mustahab. Iya, barakallahu fikum. Ya, nanti kalau nggak paham tanya ya, Ahmad, barakallahu fikum. Jadi kalau yang Ahmad baru ya di misalnya dimaklumi atau yang masih SMP dimaklumi. Baik, barakallahu fikum. Gini aja pokoknya gampangnya tatawu lah, mustahab lah, sunnah lah, nafilah. Wis, pokoknya sunnah, pokoknya sebaiknya dilakukan. Segitu aja, nggak usah ribet-ribet. Ya, nggak usah ribet-ribet. Itu tadi pembagian sebagian ulama. Nafilah itu kayak gimana, tato kayak gimana, eh, mustahab kayak gimana. Tapi intinya kan sama, itu dikerjain, ya kan? Nah, coba istilah aja. Oke, baik, berarti. Habis itu kita bicara mubah, ya. Bicara mubah. Apa itu mubah? Wal mubahu kata qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Wal mubah, adapun mubah min haitsu wasfuhu al fil ibahah yang disifati boleh. Ma la yusabu ala fi'lihi, ya. Ma la yusabu ala fi'lihi. Apa itu ma la yusabu ala fi'lihi? Jika tidak jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Ya kok dikerjakan nggak dapat pahala. Tuh bakpao tuh barusan. Bakpao. Kalau kita makan bakpao ya dapat pahala. Ada nggak syariatnya? Ya, makanlah bakpao. Oh. Misalnya Allah memberimu pahala 100 pahala. Nggak ada. Saya, tapi mubah, mubah. Udah gitu. Hmm. Ya. Makan, mubah. Ya. Nuzah, ya. Nuzah itu wisata. Tanazzuh, ya. Berwisata, tanazzuh. Nuzah. Wisata apa? Berwisata. Pelesiran, ya. Dia pelesiran ke gunung, ya. Naik gunung, bahaya. Naik gunung.
Kadang ada orang bilang gini, ngapain ya gunung aja kok diinjek-injek? Ya, ya, pokoknya mubah ya. Nah, emang ada itu pahala naik gunung? Enggak, itu mubah. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak dihukum jika meninggalkan, dan tidak dihukum jika meninggalkan. Emang kalau nggak makan bakso dosa gitu? Kan enggak naik gunung dosa gitu? Enggak. Hmm. Ya, wa fi'lihi, dan mengerjakan itu ay ma la yata'allaqu bi kulli min fi'lihi wa tarki thawabun wala iqam. Ya, kata Syekh, kata Imam Juwaini. Ma la yata'allaqu bi kulli min fi'lihi, bi kullin, ya, bi kullin, ya, baca bi kullin, bukan bi kullin. Ma la yata'allaqu, apa yang tidak ada kaitannya, bi kulli min fi'lihi, setiap perbuatannya itu tidak ada kaitannya dengan apa? Fi'li wa tarki ma. Setiap itu dikerjakan atau ditinggalkan nggak ada kaitannya dengan sawabun wala iqab, tidak ada kaitannya dengan pahala, tidak ada kaitannya dengan dosa. Itu. Itu namanya mubah. Itu namanya apa? Mubah. Nah, terus kalau yang tadi ala sabil tolak gini, mala yutlabu fi'luhu wala tarkuhu. Ya kan itu. Tidak diminta untuk mengerjakannya dan juga tidak diminta untuk meninggalkannya. Mala yutlabu fi'luhu wala tarkuhu. Mala yutlabu fi'luhu wala tarkuhu. Ya. Ma la yutlabu fi'luhu wala. Jadi seperti itu ya. Enggak mau ngerjain, mau nggak ngerjain, ya silahkan. Gitu ya. Itu mubah. Nah, cuman nanti sebagian ulama memberikan satu penjelasan. Gitu. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang mubah, ya, untuk niat ibadah maka menjadi ibadah. Ya, seorang ya, sesuatu yang mubah dengan niat ibadah maka akan menjadi ibadah. Sesuatu yang mubah dengan niat ibadah maka akan menjadi ibadah. Mm. Jadi yang mubah itu bisa jadi, ya, bisa jadi apa? Dapat dapat pahala gitu. Dapat apa? Pahala. Contoh, guru guru ngajarin jahit. Guru ngajarin apa? Jahit. Tapi dari jahit itu dia dapat upah. Boleh nggak? Boleh kan? Nggak haram. Tapi ya, niatnya bukan cari upah. Saya pengen ngajarin dia jahit supaya dia bisa kerja. Itu supaya bisa cari makan, bisa cari kehidupan, ya. Dapat pahala. Ikhlas kan Allah. Itu mubah kan sebenarnya. Tapi akhirnya diniatkan untuk ibadah. Jadi ibadah, jadi ibadah. Gitu ya. Paham nggak sini? Hmm. Antum minum minum atau minum madu, makan kismis. Jadi kismis itu bikin cerdas, saya tapi mahal. Iya, orang itu makan kismis. Bismillah, makan kismis. Makan kismis ini berubah kan? Tapi dengan makan kismis itu pengen ya Allah supaya hafalanku kuat, hafalan Quranku kuat, menjaga kalam.
dapat pahala. Dapat pahala. Jadi mubah pun bisa ya, mubah pun bisa jadi pahala. Gitu. Oke. Kalau diniatkan untuk satu dosa, bisa jadi dosa, bisa jadi dosa. Kuat ngejim, gitu ya. Supaya apa? Ya. Supaya nanti kalau tawuran kuat. Jadi apa namanya suka lari, ya kan gitu. Supaya nanti ketika pas nyopet larinya, jadi jadi pencopet yang perfect. Jadi profesional itu penting. Profesional dalam mencopet. Itu salah, ya kan gitu. Itu salah gitu. Jadi mubah aja lari ya kan. Tapi kalau niatnya supaya apa? Cepet nyopet ya berarti apa? Dosa. Jadi seperti itu. Rasul ya. Jadi seperti itu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya setiap yang mubah itu ya diniatkan baik-baik aja. Diniatkan apa? Baik. Kalau ada niat buruk di situ ya jadi nggak jadi mubah jadinya haram. Maka itu memang apa namanya setiap hukum itu ada mukadimahnya. Ya, setiap hukum itu ada mukadimahnya. Mukadimah wajib-wajib, mukadimah sunnah-sunnah, mukadimah mubah-mubah, mukadimah makruh-makruh, mukadimah haram. Gitu. Nah, ini perlu penting. Misalkan apa namanya pengen menjalankan syariat pakai cadar, pakai kerudung, pakai cadar, ya kan gitu. Ibadah kan? Ya. Berarti ketika pas beli cadar itu sendiri, itu udah dapat pahala. Belinya itu loh, pas, pas transaksi beli cadar itu pahala. Nah, pas transaksi beli jubah, beli kerudung, itu pahala. Pas transaksi beli mukena untuk salat, itu pahala. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ini pengen nuntut ilmu, salah satunya dengan cara beli buku. Beli buku itu dapat pahala. Beli buku itu dapat apa Pak? Pahala. Itu mukadimah itu. Jadi mukadimah sunnah. Ya, mukadimah wajib. Uh, wudhu itu bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Ya. Kalau untuk mau baca Quran ya jadi wudhunya wudhu sunnah. Mau sebelum sholat 5 waktu ya jadi wudhu wajib kan gitu. Nah, jadi pahalanya beda juga. Berapa itu? Jadi bisa mungkin bisa dibahasakan likuli hukmin mukadimatun. Ya. Setiap hukum itu memiliki mukadimah. Setiap hukum itu memiliki apa? Mukadimah. Jadi mukadimahnya itu hukumnya sama dengan itu. Ya, mungkin nanti ya al 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 wasailu laha ahkamul maqasid. Nanti kalian pelajari di kaidah fikih ya. Udah pakai kitabnya apa kaidah fikihnya kalian? Belajar belajar kaidah fikih pakai apa Ahmad? Atau belum mulai? Belajar kaidah fikihnya pakai kitab apa? Hah? Enggak, belum belum ada yang Ustaz. Belum mulai. Belum ada. Oh iya, khair insyaallah. Ya. Saya kira udah. Makanya sukut-sukut, sukut-sukut bila kalam, sukut-sukut, sukut-sukut. Nah, baik barakallahu. Nanti karena memang kaidah fikih sama usul fikih itu saling melengkapi, saling, saling. Oke, baik barakallahu.
Jadi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Jadi yang wasilah itu memiliki hukum apa sih? Hukum tujuan. Gitu. Ya, barakallahu fikum. Jadi beli buku dapat pahala, beli mukena dapat pahala. Ya, baik barakallahu fikum. Seorang akhwat, seorang istri, apa namanya, pengen berdandan di depan suaminya. Akhirnya beli skincare. Berarti beli skincare bisa dapat pahala? Bisa. Kalau akhwat belum nikah, beli skincare dapat pahala? Allah alam tuh, kayaknya nggak dapat pahala. Subhanallah. Ya, Raka. Tetajawaz, ya Raka. Masya Allah. Nah, Baden. Fi waktihi. Masya Allah. Nah, barakallahu. Ada hadal mahad lil ilmi. Muasasatuna al-wasim lil ilmi. Ada hadal mahad lil ilmi, la li zawaj. Allah Ustaz. Allah. Oke, barakallahu. Jadi seperti itu. Makanya beda ini. Makanya beda. Baik, barakallahu. Itu mubah ya. Jadi setiap yang mubah bisa diniatkan apa? Ibadah. Ada dalilnya nggak ada? Hadisnya dari Bukhari dari Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan wa inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Wa inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Aku dan sungguh aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku berharap pahala dari bangunku. Sungguh aku berharap pahala dari tidurku. Aku berharap pahala dari tidurku. Sebagaimana aku berharap pahala dari bangunku. Wa inilah ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Nah, jadi kalau apa namanya tidur bisa dapat pahala, bisa. Ya, supaya tidurnya itu nanti habis tidur lebih kuat lagi jalankan ibadah, ya, gitu. Supaya tidurnya itu nanti tidur siang, supaya nanti bisa bangun tahajud, ya, itu. Jadi pahala kan, supaya nanti tahajud jadi tidur pada duhur sampai asar ada waktu yang tawil, ya, waktu yang tawil. Walakin tatagaddawna awalan mungkin bisa al-wahidah. Bisa al-wahidah tatagaddawna thumma bisa wahidah wa nus. Mungkin. Tanam ya. Hatta ya'tiya khinu hatta ya'tiya waktu adanil adanil asr. Mau berapa kataku? Mau tuh jauh waktu asar. Wahada bisa mus. Oleh seinsanan. Ya, orang itu. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, itu tidur. Tapi apa dapat pahala? Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu arda. Ya, tidurnya itu untuk apa tadi? Ya, diniatkan, diniatkan untuk menguatkan ibadah. Ya, untuk niat, diniatkan untuk menguatkan ibadah. Entah itu belajar, entah itu takbir, entah itu sholat, entah itu dakwah, ya, entah itu ya, atau bakti sama orang tua dan seterusnya. Ya, itu dapat dapat pahala. Itu bukan.
Oke, kita lanjut. Wal mahdur. Ya, wal mahdur. Dan mahdur. Mahdur itu apa? Yang dilarang, maksudnya haram. Ya. Wal mahdur dan yang haram. Min haitsu wasfuhu bil hadar. Yang disifati haram. Kayak al-qurban. Apa itu? Ma yusabu ala tarkihi. Ma yusabu ala tarkihi. Yang di, diberi pahala jika meninggalkannya. Ma yusabu ala tarkihi. Yang diberi pahala jika meninggalkannya. Ya, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan dihukum atau diadab jika mengerjakannya. Ya, dan dihukum jika apa? Jadi kalau mengerjakannya haram, berarti apa? Ada hukumannya. Kalau ditinggalkan apa? Dapat pahala. Ya, begitu. Tapi tapi meninggalkan haram ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, ya. Karena meninggalkannya itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Bukan meninggalkannya itu biar dikatakan alim, wah alim gitu. Gitu ya. Atau meninggalkan itu karena nggak doyan, bukan karena nggak doyannya, tapi apa? Karena Allah gitu. Kalau doyan nggak doyan mah ya sekarang nggak doyan, nanti ya bisa doyan nanti mah. Jadi apa namanya? Seperti itu. Ya. Jadi maka itu ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Imtithalan itu apa? Sebagai bentuk ketaatan. Jadi nggak, misalkan ada sebagian orang di Bekasi ini makan apa? Makan biawak. Biawak dimakan gitu. Terus antum nggak mau, nah, itu nggak dapat pahala karena asal alasan sejiknya atau alasan apa? Nggak doyannya. Tapi kalau karena apa? Allah melarang itu, melarang makan kayak gitu, ya kan gitu, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena alasan-alasan yang lain, tapi alasannya ketaatan kepada Allah. Bukan itu seseorang itu harus benar-benar jaga. Saya pernah ya, eh, perjalanan dari Bandung ke Indramayu lewat Subang. Nah, sesampainya di Subang, di apa namanya di terminal itu, aduh, nggak lapar gitu ya. Pengen makan di depan mereka biasa nyebut nasi timbel, nasi timbel di orang itu dibungkus pakai daun eh, pisang, saya, nah, itu. Kata Sundawi, kasir ulah ifaluna misalnya. Nah, terus, nah di situ nanti ada telur, ada tempe yang mungkin ada apa ada. Terus tiba-tiba di situ ada satu agak 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 curiga, ini apaan nih?
gitu. Bu, ini apa, Bu? Marus. Nah, payung itu marus, ya. Sarem, ya. Wong Jawa sarem. Darah dibekukan terus digoreng. Nanti rasanya mungkin kayak hati gitu. Jadi seperti itu. Dulu pernah nggak sengaja makan. Ih, apa nih hati gitu. Ternyata itu darah yang dibekukan. Astagfirullah. Langsung tuh. Ya, la haula wala quwata illa billah. Haram. Sebenarnya juga orang pada paham itu haram. Karena gara-gara enak. Gimana? La haula. Jadi makan itu bukan karena enak atau nggak enak. Tapi Allah nyuruh, Allah bolehkan makan atau enggak. Kalau kita sebagai orang beriman, menyikapi segala sesuatu bukan enak atau tidak enak. Tapi itu Allah bolehkan atau tidak. Itu. Boleh lanjut, nggak boleh. Enggak. Tahu alasannya, nggak tahu alasannya. Pokoknya Allah perintahkan apa, lakuin. Ya, itu. Itu orang beriman itu kayak gitu. Ya, manut, ngikut. Mau tahu alasannya, nggak tahu alasan. Pokoknya, nah, aduh, ada, ada apa, marus, sare, ada darah. Akhirnya mau keluar, nggak jadi, Bu. Malu kan? Tapi di sisi lain juga, kalau lanjutin, haram. Akhirnya saya ngomong, Bu, ini digorengnya, digorengnya. Setelah ini digoreng, akhirnya yang lain, mungkin apa namanya, telurnya, tempenya, atau kapan gorengnya? Oh, terakhir. Ketika udah digoreng semuanya, terakhir baru goreng ini. Gitu. Kita berani ini, kita nggak enak. Kita nggak enak sama manusia, tapi kemudian diadab sama Allah. Nggak enak sama manusia, tapi nggak enak sama adab. Ini kan nggak enak ya. Nggak enak sama manusia, tapi enak sama adab gimana? Nggak bisa gitu lah. Ntar tinggal tobat. Habis itu mati kesel, kesel mati. Kesel akhiran. Ya. Hmm. Dan nggak boleh icip-icip ya. Icip-icip dikit. Iya. Iya. Cuman dikit. Dikit ya haram, haram ya. Dikit ya haram. Iya, berarti icip-icip. Nah, baik, berarti. Nah, kayak gitu. Pokoknya apa? Kita harus menjaga diri dari haram. Dan itu sebagai bentuk waro ya. Sebagai bentuk waro. Maka itu saya pernah sampaikan, saya kira, kenapa bekerja? Karena ini, seseorang itu meninggalkan yang haram dapat pahala. Oke. Kenapa seseorang bekerja itu dapat pahala? Cari nafkah. Meskipun dia cuma jadi tukang becak, tukang batu, tukang cari kayu bakar, ya. Jualan cilok, jualan ya Asian dulu, dan seterusnya. Kenapa bisa dapat pahala? Hah? Dari nggak mencuri? Ayo, barakallahu. Jadi supaya tidak meminta-minta. Meminta-minta itu haram. Meminta-minta itu apa? Haram. Sehingga ketika seseorang itu ya meninggalkan keharaman meminta-minta dengan cara bekerja, maka bekerjanya dapat pahala. Gitu. Jadi seseorang itu meninggalkan haramnya meminta-minta dengan cara bekerja. Ya, meninggalkan keharaman meminta-minta dengan cara bekerja, maka dapat dapat pahala. Ada itu yang
itu ya, apa ya itu. Jadi ada yang mosok gitu ya. Jadi saya pernah nulis bekerja itu menjadi ibadah ya untuk menghindari keharaman gitu. Emang minta-minta haram? Mana dalilnya? Oh gitu. Mana dalilnya Mas Bro? Ya udah kita kasih dalilnya. Ya kan? Ada sahih ada tuh. La yazalul mar'u yas'alun nas hatta ya'tiya yaumul qiyamati wa laysa 'ala wajhihi muz'atun. Itu gitu. Karena tanya dalil ya udah nggak saya artiin, nggak saya terjemahin. Kan yang boleh minta dalil itu para penuntut ilmu yang udah ngerti. Orang awam itu ya madzhabul madzhabul alim, madzhabul mufti. Madzhab seorang awam adalah madzhab orang yang memberi fatwa kepadanya kan gitu. Nanti kita bahas juga tuh. Nah, nanti di dalam taklid dan setiap di al-warokat di belakang-belakang nanti insya Allah. Gitu. Mana dalilnya? Udah kita arapin ini dalil. Gitu. Ini dalilnya ada. Berapa gitu? Manusia selalu minta-minta sampai dia ketemu dari kiamat dan di wajahnya tidak ada sekerat daging. Oh, nanti tengkorak doang. Itu diadab seperti itu. Jadi apa namanya kemuliaan manusia itu ya, sifat malu manusia itu ada di muka. Karena nggak punya, karena nggak tahu malu, minta-minta terus. Kan udah orang hilangin daging mukanya orang hilang. Minta-minta, minta-minta oh, punya Avanza ya. Oh minta-minta punya Avanza. Tahu antum apa viral kan beritanya? Coba cari di Google ntar. Apa namanya? Peminta-minta punya Avanza. Wih, Allahu Akbar. Ya, ya kita yang ngajar-ngajar belum dapat Avanza juga nih. Peminta-minta dapat Avanza. Ya? La ilaha illallah. Dan nggak malu minta-minta. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan punya apa nih rumah di kampungnya. Oh ya, iya. Subhanallah. Sampai ada anekdot ya. Bagaimana cara cepat menjadi kaya? Maka jawabannya, Alhamdulillah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Teh pucuk. Minum hingga habis. Setelah minum dengan minum hingga habis. Potongnya jadi dua. Ya kayak gitu. Satu berkeliling anda. Berkeliling anda dengan setengah botol itu. Anda yang bikin aman saya dan rumah dalam waktu yang singkat. Segera wujudkan impian Anda. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Itu orang nggak tahu malu ya. Astagfirullah. Jadi segera wujudkan impian Anda. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah bihamdi. Ini haram ya. Minta-minta juga ya, Pak. Haram. Hmm, haram. Minta-minta. Minta-minta sebagai profesi ya. Tapi kalau bukan sebagai profesi itu bukan termasuk yang takdirin dong gitu. Itu bukan termasuk permintaan. Pada dalam arti itu ada yang artikan ke situ. Karena dalam hadis dikatakan la yazalu terus menerus. Maksudnya itu sebagai profesi, sebagai pengemis, ya gitu. Jadi gitu. Takdirin bagi dikit gitu, bagi dikit. Nah, itu nggak termasuk. Itu mah
ya friend-friend aja ya. Jadi seperti itu. Haula wala quwata illa billah. Hmm. Ya, seperti itu ya. Ya, itu seseorang itu menghindari keharaman karena taat kepada Allah maka apa? Dapat apa? Dapat pahala. Di depan ada babi, babi panggang atau babi kecap, kayaknya enak, gitu ya. Jadi setan ngomong, cobain aja dikit itu. Tapi kita apa? Nggak mau ngerjakan itu, nggak mau makan. Udah, ya. Subhanallah. Jadi seperti itu. Nah itu menjaga diri dari keharaman. Nih, maka dapat apa? Dapat pahala. Kenapa kok nahan amarah itu dapat pahala? Karena kalau nahan amarah berarti dia apa? Ya, tidak akan dolimin orang kan? Dia menjaga diri untuk tidak dolimin orang akhirnya dapat pahala. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Kayak ya apa namanya? Ya intinya dapat pahala lah ya. Dapat apa? Maka itu setiap orang yang dihadapkan kepada ya, harta-harta haram ya, terus dia nggak mau itu pahalanya bisa ya pahalanya apa? Bisa. Berapa 5% Pak? Gitu. Ya kita kenal ya dengan Pak Haji, Kolonel. Nanti tinggal tanda tangan aja nanti dapat 5%. Dari 5% dari ya, 10 miliar berapa? Berapa? 500 juta ya. 500 juta. Ya kan? Dari 10 miliar. 500 juta. Cuma tanda tangan Pak. Dapat 15 juta. Tapi aku, Masya Allah. Itu kalau orang tamak terhadap harta gimana? Oh, gas. Langsung. Gitu. Dah, gitu. Ikan ikan cepat ikan gabus gitu. Ya. Semakin cepat semakin bagus. Gitu. Tapi orang kan gitu. Wah, menjaga diri dari keharam. Makanya aku dapat apa? Dapat pahala. Maka itu orang bekerja itu dapat pahala untuk menjaga diri dari mengutami. Lebih daripada itu supaya bisa sedekah, supaya bisa apa? Kasih nafkah, supaya bisa bakti sama orang tua dengan hartanya dapat pahala. Berarti dapat pahalanya ya sesuai dengan banyak niatnya itu atau cuma pahalanya satu aja. Maka jawabannya pahala sesuai dengan banyak ini. Gitu. Berarti ya dia mendapatkan pahala sesuai dengan banyaknya nih niat. Tadi itu kerja untuk menghindari haraman dapat pahala, untuk bakti dapat pahala, supaya bisa sedekah dapat pahala, supaya bisa beri nafkah dapat pahala. Ya. Jadi seperti itu. Nah, wayakfi dan cukuplah fi sidqil iqab ya, kebenaran adanya hukuman wujudu liwahidin minal usad ya keberadaan hukuman itu bagi seorang ya tukang maksiat ma'alafi an ghairihi meskipun yang lain diampuni. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi gini. Jadi ikop itu udah jelas adanya ketika apa? Ada satu orang yang mengerjakan keharaman, dia diikop meskipun yang lain dia jadi diampuni juga. Gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Karena memang namanya dosa itu. Nama dosa namanya keharaman. Gitu. Terserah Allah. Allah ampuni atau enggak Allah ampuni ya. Itu terserah Allah.
Ada yang minta ampun, minta ampun, minta ampun, Allah ampuni. Ada yang minta ampun, nggak Allah ampuni. Ya. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu yang lain. Ya. Sudah minta ampun, tapi dia masih makannya haram. Gitu kan? Orang makan haram berarti doanya enggak mustajab. Gitu. Dia makan riba. Ya Allah ampuni aku ya. Tapi tetap makan riba. Itu tetap ya kan gitu. Iya, tetap aja makan riba. Berarti ya Allah ya. Ada seorang yang mantan bankir ya, mantan kerja di bank. Ngaji sama saya. Nangis nangis. Saya makan dari uang bank Ustaz. Gitu. Pengaruhnya di anak saya. Gitu. Anak saya jadi badung gitu. Iya, dikasih makan riba. Dikasih makan apa? Makan riba. Badung. Bangor, ya. Bandel, soal ya. Kenapa? Ya. Darahnya darah, darahnya darah, darah. Hati-hati. Hah? Seorang makan, ya, makan, habis makan sama perut diolah, ya kan? Sari-sari makanannya dibawa kemana? Ke seluruh tubuh, ya kan? Dulu pernah belajar IPA tau, gitu. Jadi ke seluruh tubuh. Makanya kan orang kalau sakit mata dikasih minum obat, obatnya nggak ditempelin di sini, Bang. Gitu. Iya, paham? Sakit kepala gitu. Ya, oh, kadarnya ditaruh sini. Enggak. Gitu. Jadi minumannya. Kenapa? Nanti sari-sarinya itu dibawa ke kepala oleh darahnya. Nah, oke, kalau makanannya makanan haram, dibawa darah oleh dibawa ke seluruh tubuh oleh darah. Haramnya seluruh jasanya haram doang. Baru begitu. Gini, darah itu di mana-mana tuh. Coba di sini terluka darah gigi loh, darah lidah, kuku loh, ada. Mata coba dicurup, tek, pasti ada darahnya. Saya sampai hidung loh, darah. La haula wala quwata illa billah. Kok darahnya darah haram? Saripatinya kemana-mana, kakinya kaki haram, tangannya tangan haram, perutnya perut buncit haram, ya, hidungnya hidung haram, telinganya haram, matanya haram, kepalanya haram. Nah nanti kok ceramah masalah harta haram kayak gitu, cara ngomongnya, gitu. Hati-hati bu, ngasih makan anak haram, tahu? Gitu, matanya mata haram, ibunya haram itu tadi. Misalnya gitu, gitu. Cara nyeramahinnya gitu. Oh anak haram, iya, anak haram. Subhanallah, ya. Gitu ya, gitu caranya. Makanya apa namanya? Dulu ada sedikit cerita ya. Ada ibu-ibu ngomong, Bu, Bu, Ustaz, Ustaz, saya punya ponak baru kelas 2 SMP tapi nakal saya. Terus nggak mau sekolah, main game terus gitu. Oh gitu. Terus gimana perkembangan sekarang? Ya tambah nggak sekolah, tambah main motor. Oh, yakin kelas 2 SMP. Oh, oke deh, insya Allah bisa lah dititipin lah. Jadi anak kelas, nanti kita bina, jangan gitu ya, insya Allah. Gitu. Sudah bisa. Ya bisa lah 2 bulan, 3 bulan itu. Mungkin udah ada perkembangan. Insya Allah. Saya bilang. Terus, kata ini, kata saya, Bu, tapi sebentar, saya mau tanya sesuatu. Saya ada satu apa? Ada satu
pertanyaan ada seudon lah. Itu baru anak baru umur segitu tapi kok udah senakal itu ngasih makannya halal apa haram? Nah itu Pak Ustadz, nah, gitu. Nah itu Pak Ustadz, adik saya itu, aduh, kalau jualan suka nggak jujur. Nah, kok itu udah assalamualaikum. Ya, assalamualaikum kan artinya semoga selamat. Tuh. Udah assalamualaikum. Meskipun kita kasih makannya halal di pesantren, udah kita didik dengan baik, ternyata ibunya nggak berubah, balik lagi ke rumah, pasti nakal lagi. Gitu. Udah, kalau kayak gitu tuh udah assalamualaikum aja. Gitu. Iya, baik berpikir. Wa yajuzu an yurid dan bisa jadi juga ya, penulis menginginkan wa yatarattabul iqabu ala fi'li dan bisa jadi akan dihukum gitu. Jadi bukan memastikan. Memastikan apa? Pasti dihukum, tapi apa? Bisa jadi dihukum gitu ya. Kama abarabi ghairuhu sebagaimana ulama lain ya uh, apa namanya mendefinisikan ya. Fala yunafil afwa supaya tidak apa? Menafikan pengampunan Allah. Nah, gitu. Jadi kok di dihukum, nah, seolah-olah apa? Nggak ada apa? Nggak ada ampunan, gitu ya. Padahal Allah, jadi Allah mengampuni ya kan? Ya, jadi Allah mengampuni. Apalagi wa'at bi sayyi'atan hasanatan tamhuha dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Misalnya perbuatan baik itu akan menghapuskannya. Dalam surat Hud gimana? Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Mungkin dia berbuat buruk, salah, tapi kemudian setelah itu dia berbuat baik. Jadi perbuatan baiknya itu menjadikan dia apa? Diampuni dosa. Oke, kita lanjut. Wal makruh, adapun makruh min haitsu wasfuhu. Oh, entar. Tadi haram tadi apa, Pak? Berarti kalau min haitsu talab, tiba tolak ya. Ma yutlabu tarkuhu ala sabilil ilzam. Nah, ma yutlabu tarkuhu ala sabilil ilzam. Oh, tadi wajib tadi kan ma yutlabu fi'luhu. Kok ini ma yutlabu tarkuhu ala sabilil ilzam. Ya. Yang diminta untuk ditinggalkan ya sebagai kewajiban, sebagai keharusan. Ma yutlabu tarkuhu ala sabilil ilzam. Nah, ala sabilil ilzam. Ya, yang diminta untuk ditinggalkan sebagai keharusan. Ala sabilil ilzam. Baik, berarti. Wal makruh, adapun makruh min haitsu wasfuhu bil karahah yang disifati sebagai dibenci ya. Itu ya dibenci ya, enggak benci lah. Ma yusabu ala tarkihi ya, diberi pahala jika meninggalkannya. Ya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi ya. Dan tidak dihukum jika mengerjakan. Ya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tidak tidak dia apa? Hukum jika dikerjakan. Itu jadi makruh itu nggak sampai dihukum ya. Iya, baru.
Iya, gitu ya. Apa contoh makro ikhwan? Hmm? Talak, talak. Iya, apa namanya? Eh, bicara talak. Selain itulah, belum balik antum. Ya, berapa itu? Ya, makan singkong. Iya, gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, nggak sampai dosa makan singkong mah ya. Itu kan ya. Nah, apalagi nggak sakit gigi habis itu ya, gitu. Wah, itu entahlah, kok sampai mendolimi orang mungkin dia jadi haram kali. Ya, ya Allah, ya Allah. Penting gitu ya. Pernah saya perjalanan apa namanya di masjid, satu masjid dia gede, oh, namanya Masjid Al Jihad atau Baitul Jihad ya, Al Jihad atau Al Jihad, Al Jihad atau Baitul Jihad, di sana di Cilengsi, Pasir Anu. Subhanallah, pas waktu maghrib ya, salat. Nah itu ada apa namanya, kipas angin, kipas angin. Dan di samping saya habis makan pete itu, aduh, saya sampai teler. Ya Allah, ini dolim banget ya Allah. Itu la haula wala quwata illa billah. Itu ganggu ya, menyakiti orang lain itu nggak mungkin khusyuk. Ada kata bisa khusyuk itu waliullah itu makruh ya. Baik berarti. Jadi makruh itu apa? Ma telah putar kubu la ala sabilil ilzam. Nah, itu ada tinggal ditambahin lah itu. Apa yang diminta atau ditinggalkan tapi tidak bukan sebagai kewajiban. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya apa ditinggalkan. La ala sabilil ilzam. Tapi bukan diwajibkan. Bukan sebagai satu kewajiban. Ya, ya sudah, barakallahu fikum. Saya kira itu dulu ya. Barakallahu fikum. Masih ada waktu 20 menit untuk bisa kita jawab. Baik, kita bisa kembangkan dengan tanya jawab. Silakan jika
Ya, barakallahu. Ini ada pertanyaan. Apa Ustaz ingin bertanya, kalau pengamen yang sholawatan itu termasuk meminta-minta bukan Ustaz? Ya, padha wae, sarwa kene ya, sama aja. Mau pakai sholawatan kek, ya, mau pakai sholawatan kek, hatta, ya, andai kata, ya, pakai baca Quran, ya, sama aja, gitu, sama aja, gitu. Jadi peminta-minta itu bagaimana sih? Ya, seseorang yang meminta uang kepada orang lain tanpa memberikan kontribusi apa, ya, seorang yang meminta apa? Meminta orang lain, minta harta dari orang lain tanpa memberikan kontribusi apapun, gitu. Tanpa kontribusi apapun dan tanpa akad apapun. Nah, tanpa kontribusi apapun dan tanpa akad apapun. Jadi tanpa akad apapun. Ya. Jadi nggak ada akadnya, tiba-tiba minta, wah, nah ini meminta-minta. Nggak kasih kontribusi apa-apa. Terus apa? Jadi dan nggak ada keridoan di situ. Ya, saling ridho dalam akad itu. Kecuali mungkin wallah alam. Jadi gini, saya rasa dulu saya pernah terangkan eh, di asrama Al Islam atau di mana ya, saya terlupakan. Jadi kapan eh, dikatakan meminta-minta itu, dikatakan meminta-minta itu. Jadi ketika pas tidak memberikan apa kontribusi, tidak memberikan, tidak ada akad. Sehingga orang itu kalau eh, jadi bukan hanya sekedar pengamen atau peminta-minta, ya, bahkan lebih daripada itu, misalnya jaga Indomaret atau jaga Alfamart. Ada Indomaret sama Alfamart yang ada ada apa parkirnya ada dan ada yang nggak ada parkirnya. Lebih milih mana kira-kira? Yang nggak ada parkirnya, ya kan? Karena yang ada parkirnya kita ngerasa ya dia kontribusi dia apa? Kontribusi dia apa? Orang kita kok nggak diparkirin sama dia juga, oke, fine fine aja, aman-aman aja insya Allah. Dan kita loh nggak ada uang, ya, kita nggak ada uang, pengen ke Indomaret ngambil di ATM-nya, loh pulang diminta ya, nah kita kesana kita nggak ada nggak apa, nanti kok nggak dikasih nanti disewakin, gitu. Terus ada yang itu apa namanya eh, apa namanya penjaga Indomaret atau Alfamart itu nulis pakai kertas gitu, pakai kardus, ngasih 2.000 tidak akan buat Anda miskin. Akhirnya jawabannya apa? Memang tidak membuat kami miskin, ya. Tapi ini melanggengkan sifat miskinnya Anda, ya kan? Mengistiqomahkan, mengistiqomahkan mental miskinnya Anda itu, ya kan? Emang nggak bikin miskin, tapi bikin Anda itu punya mental miskin terus, gitu, ya. Ini dia. Kita ini harus selalu berada harus punya semangat untuk selalu apa? Tangan itu di atas, bukan tangan di bawah, gitu ya. Penjaga ATM. Ya kita ke ATM ambil duit kok. Karena nggak ada duit, nggak ada duit. Ada kita. Ya kan gitu. Maka itu tegas di sebagian Indomaret atau Alfamart gitu. Apa parkir gratis. Jika ada yang parkir cukup Anda ucapkan terima kasih. Ada di sebagian apa? Di sebagian Indomaret saya baca begitu. Oh, oke. Antum tahu Ivan? Ada sekarang yang di apa namanya? Yang di parkirin gitu ternyata bukan sekedar Indomaret apa juga toko-toko yang agak besar dikit gitu. Akhirnya gara-gara diparkirin nggak laku. Nah habis nggak laku, ya si apa
juga nggak enak, siapa sih yang punya toko nggak enak, nggak merasa nggak enak kalau ngusir. Akhirnya apa? Udah, apa bangkrut. Gara-gara apa? Tukang parkir. Maka tukang parkir dalam hal ini meskipun statusnya tukang parkir di mata manusia, tapi sebenarnya dia ada pemilik. Gitu. Di apa lampu merah pakai apa? Pakai kemoceng, sulap, ya, upin ipin, ya kan gitu. Ondel-ondel, ya kan? Manusia silver. Sekarang banyak sekali bentuknya, bentuk meminta-minta itu banyak. Gitu. Dan yang paling ngeselin penjaga lingkungan. Gitu. Karena dia tidak, kita nggak merasa dia memberikan kontribusi apapun ke kita. Terus kita tiba-tiba ngasih dengan tidak gitu, dan itu haram. Nah, kecuali misalkan Allah alam sawab, Pak Ogah itu, tahu Pak Ogah, yang di perempatan, yang di pertigaan, kita ngasih itu, wah, ridho sekali itu, mau diginiin, ya kan, dibantuin. Kita ngerasa dia ngasih kontribusi nggak? Ngasih. Jadi kita ngasihnya ya legowo juga. Bahkan orang kaya kadang ngasihnya 5.000, kadang 10.000. Oh yang yes, cuannya banyak ya, 50.000. Masya Allah, ya kan? Dikasih 50.000. Kasih 50.000. Biasa ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena itu merasa apa? Merasa punya apa? Apa kita dikasih kontribusi. Gitu. Maka itu barafikum, meskipun pakai sholawat sekalipun, ya, maka itu tetap meminta-minta. Alhamdulillah tidak. Apakah arti kalimat zina itu apabila telah berhubungan suami istri tanpa ikatan yang nah, ya, itu yang zina sebenarnya. Atau kalimat zina itu maknanya lebih luas lagi, Ustaz? Iya, ya. Jadi tangan ada zinanya, mata ada zinanya, lisan ada zinanya, ya. Laki-laki buaya, ya. Apa? Ah, apa namanya? Ukti. Wah, wah, wah. Ah, itu zina lisan itu, ya. Ngetik. Ukti bagai rembulan. Subhanallah. Iya. Kalau saya kadang itu tambahin lah rembulan ini masuk comberan. Itu grafikum. Kalau zina yang sesungguhnya ya sampai di apa namanya? Sampai dirajam atau apabila tidak dirajam dia diasingkan setahun. Nah, itu yang zina sebenarnya, yaitu berhubungan suami istri. Tapi apabila yang sebelum itu, ya, mukadimahnya tadi itu tidak sampai dosa besar, ya, itu dosanya termasuk dosa kecil, belum sampai dosa besar. Tapi kalau terus menerus, ya, pacaran loh terus menerus, istiqomah. Saya tuh punya apa namanya dulu pas ngurusin anak-anak hijrah, ya, dia habis ikut pengajian, ya, apa mutusin pacarnya. Padahal apa, ya, udah 5 tahun seistiqomah itu. Iya, udah 5 tahun. Akhirnya tiba-tiba diputus. Pacarnya datang ke rumah saya. Pacarnya yang akhwat itu datang. Ustaz, sebenarnya yang salah itu siapa? Ustaz. Atau si Fulan. Gitu. Karena nggak terima. Ya udah kalau gitu nikah. Akhirnya apa? Segera akhirnya nikah. Halalkan atau tinggalkan. Itu. Halalkan atau tinggalkan. Hmm. Jadi seperti itu. Nah kok 5 tahun gitu istiqomah begitu itu, dosanya kecil terus, tapi ya tumpuk-tumpuk gitu. Soal akhir. Iya. Pegangan tangan itu wudhunya batal terus itu, ya. Wudhunya batal terus itu. Sampai wudhu batal terus itu. Ya. Masalah akhir. Ya. Baru maka itu udahlah apa? Oh, nikah nikah gitu aja. Iya. Oh, nikah ya. Nikah. Oh, iya. Berapa itu? Nah,
Bagaimana dengan peminta sumbangan yang biasa di pinggir jalan yang sumbangan itu ditunjukkan untuk bangun masjid? Apakah itu peminta-minta juga gitu ya? Apa namanya? Wallah alam bisawab. Tapi saya apa namanya apa namanya? Ya bagi saya ya, itu bagian dari peminta-minta ya. Kenapa? Itu bukan untuk masjid, bukan untuk masjid. Kok yang jujur untuk masjid itu pun dapat bagian. Gitu. Kalau nggak jujur untuk masjid, oh dia. Nah, jadi gini, misalkan minta-minta untuk masjid, ya kan? Dapat sehari misalkan 100.000. Ya, dia hanya dapat 50.000. 50.000 untuk masjid. Gimana? Setengah. Coba gini aja. Bapak, Ibu, ya, sedekah sambil jalan, lempar saja. Iya kan? Gitu. Itu sampai apa gitu. Waduh. Iya. Sambil jalan, sambil sedekah. Sedekah itu siapa? Untuk diri dia itu. Mm-mm. Itu kan tim, Ikhwan. Ya kan, 1, 2, 3, gitu kan. Nanti dapat 500.000, udah bagi-bagi. Tapi nanti sebagiannya untuk masjid. Memang ada yang untuk masjid ada. Gitu. Tapi untuk mereka juga. Ya kalau jujur, ngambilnya setengah ya. Itu minta-minta berarti. Jadi minta-minta mengatasnamakan masjid. Begitu. Karena kalau minta-minta sendiri kan dia malu kan. Masih punya sifat malu. Maka itu sifat malu ditutupi dengan masjid. Itu dapat bagian. Kalau nggak dapat bagian, apa ikhlas amat. Panas-panas begitu. Ngomongnya terus. Sekarang gini, kalau mereka nanti makan siang pakai uang apa? Nanti kalau mereka pengen ya seger-seger, oke? Nanti habis itu, habis selesai nanti sorean makan bareng-bareng, masih pulang ke rumah ngantongin. La haula wala quwata illa billah. Itulah ya Allah ya Rabb. Masih banyak di masyarakat itu mentalnya mental miskin gitu loh. Mental itu masih minta-minta gitu loh. Gitu. Ya Allah ya Rabb. Di sisi lain juga mungkin sebagian orang merasa bahwa cari kerja itu susah. Jadi baru tadi malam saya baca laporan di Tempo ya, di apa namanya di Tempo News. Itu ratusan ribu anak muda bukan hanya nganggur tapi juga putus asa cari kerja. Coba. Aduh, subhanallah. Ya Rijal, gimana sih? Cari uang itu gampang nggak sih? Gampang. Cari gampang, jangan bilang susah. Nanti kalau kita bilang susah, nanti benar susah. Kita bilang gampang, gitu. Ya gimana caranya? Ya udah banyak silaturahmi, banyak mencoba. Ya kan gitu. Coba untuk jual ini, jual itu, jualkan barangnya orang, apa dan seterusnya. Gitu aja. Inti, inti dagang apa? Inti dagang. Kita ngambil barang, kita jual, kita dapat untung. Selesai kan? Gampang nggak? Ya gampang lah. Ya kan gitu. Gampang. Oke? Tinggal lihat peluang-peluang. Belajar lagi apa, belajar lagi apa. Gampang, dapat duit itu gampang. Jangan katakan kita sulit. Nanti kita, kamu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Pertama kan pikir itu gampang, gampang, gampang. Kita jangan bilang sulit, sulit, sulit. Nanti kita langsung down. Ya sulit itu biarin mereka aja meskipun jumlah sampai ratusan ribu biarin aja. Tapi bagi kita gampang. Udah gitu. Gimana caranya? Ya udah silaturahmi. Baik silaturahmi, baik berkunjung. Famsu gimana kibiha wa kullu rezeki. Gitu. Jalan. Nanti makan dari rezekinya. Ya, jalan aja maka kita silaturahmi ke sana kemari bikin jaringan gitu. Itu penting ya. Itu kan itu penting. Penting sih. Dapat rezeki. Nggak boleh apa namanya bilang sulit. Sulit itu mungkin ada kata ada sulit itu hanya ujian sebentar saja. Gitu.
Nyatanya kita selama ini kan juga alhamdulillah apa nih bisa menjalani hidup juga nggak sampai susah-susah. Coba saya tanya, siapa di antara itu ya pernah mengalami di rumah itu nggak ada beras sama sekali, mau makan apa susah gitu, nggak ada kan? Saya rasa nggak pernah ngalamin sesusah-susahnya. Saya masih bisa makan kan? Iya tuh. Berarti selama ini kita dapat rezeki gitu. Selama ini dapat apa? Dapat rezeki. Berarti gampang nggak? Gampang. Mau tinggal di mana susah, bingung gitu. Sampai nggak ada tempat tinggal sama sekali. Sampai di pinggir jalan. Itu makannya juga apa? Nggak pernah. Nggak dapat rezeki. Gampang nggak? Berarti. Wih, gampang apa? Astaga, gampang lah. Ya, gampang. Insya Allah. Insya Allah segala sesuatu udah. Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya menasihati teman yang keras hati? Udah tabokin aja. Terus apa sih kamu? Astaga. Aduh, ya. Hati yang keras sekali. Ya, doain yang banyak ya. Itu baikin dulu ya. Habis dibaikin. Udah kalau dia tetap nggak berubah ya udah nafsi sendiri-sendiri aja. Ya, gitu ya. Wataknya orang nggak bisa di ini. Ya kok antum, kalau kamu punya niat untuk nasihati dengan baik, udah gitu. Kalau nggak bisa dinasihatin, udah nggak usah dipergauli dengan, ya, nggak usah panjang-panjang bergauli dia, ya kan? Gitu. Udah saya cuma berteman aja nggak, tapi nggak usah sampai jadi orang deket. Nah, gitu aja, ya. Baru begitu. Jadi seperti itu. Ya, gimana? Tidak setiap orang bisa dinasihatin sama kita. Ya biar orang lain yang nasihatin. Nggak harus kita juga yang nasihatin. Ya mungkin biar ustazah yang nasihatin atau teman yang lain nasihatin yang lebih apa gitu ya. Jadi seperti itu. Coba kemarin bicara masalah dengki. Kamu didengki sama orang, gimana? Kamu nasihatin orang yang dengki kamu. Apa bisa? Orang keras hatinya gitu, dengki kamu, gimana? Oh, kamu nasihatinnya gitu. Dibaikin aja, baikin. Dibaikin tetap aja kayak gitu. Gak usah banyak-banyakin. Peduliin. Penting udah kamu fokusnya apa itu. Yang penting kamu gak dolimin orang. Ya gitu. Yang penting kamu gak dolimin. Oh, dapat THR dari orang yang bekerja di bank. Apakah uangnya halal atau haram? Oh, oke, baik Barafikum. Orang yang kerjanya di bank, terus ngasih kita hadiah, gitu ya. Itu kan termasuk bagian dari hadiah, ya. Itu hadiah, apakah itu halal bagi kita halal, ya kan? Al haramu lil kasib la lil akil. Al haramu, nah, jadi kaidahnya apa? Al haramu lil kasib la lil akil. Jadi haram itu bagi orang yang ya pekerjaannya haram itu, ya. La lil akil bukan untuk yang makan, ya. Bukan untuk yang makan, gitu. Gitu. Nah, jadi orang yang kerjanya di bank, ya, suami istri kerja di bank itu, terus ya, anaknya terus makan dari harta bank itu, ya sebenarnya secara dosa dia nggak dosa, gitu. Nah, tapi kan nanti bisa menjadi ujian bagi apa orang tuanya, ya. Mm-mm, gitu. Ya, kita, ya, paman kamu misalkan punya apa kerja di bank, atau bibi kamu kerja di bank, terus ngasih THR ke kamu, maka itu udah dua akad yang berbeda. Ya. Akadnya dia dengan bank adalah akad riba atau akad haram, ya kan? Sedangkan akadnya kamu dengan dia adalah akad beri memberi, dan itu apa namanya? Itu akad yang halal. Ya, akad yang halal. Baik beri memberi maupun akad yang lain, misalnya kamu jualan gitu. Udah jelas dia kerjanya di bank, terus kamu jualan, ya jualan bakso. Masa kita ngomong, ya ini nggak usah dibayar, Anda kan kerja di bank, haram. Kan nggak gitu. Karena itu akadnya udah berbeda. Akad dia haram itu bagi dia. Akad akadnya kita halal. Akadnya kita apa? Akadnya halal. Itu beri memberi atau jual beli dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi al haramu lil kasib la lil akil. Bukan untuk yang makan.
Jadi seperti itu. Ya, kecuali kalau kamu orang yang gitu warok, nggak mau begitu ya, kayak Imam Ahmad gitu. Itu bukan berarti haram, tapi karena menjaga diri dan yang seperti itu. Barakallahu. Ya, saya kira itu Barafikum. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Saya kira itu Barafikum. Alhamdulillah alamin. Semoga apa yang kita bahas manfaat, ya, menjadi satu ilmu bagi saya dan antum semuanya. Dan semoga kita diberi ilmu nafi'an wa alhamdulillah alamin. Kita tutup dan kafarkan diri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bila taufiq wal hidayah. Maaf atas segala keterlambatan atau segala sesuatu. Ya, sekian bila taufiq.